pergi ke Mekah. Jangan lupa singgah ke Jeddah. Cakep banget itu. Ayo sholat sunnah berjamaah. Mari lakukan untuk ibadah. Pergi ke masjid bersama ayah. Sampai masjid mendirikan sholat. Kalaulah kita rajin sholat sunnah, kepada Allah semakin dekat. Sore hari kita pulang ke rumah. Sampai rumah bertemu saudara. Sholat sunat munfarid banyak hikmah. Marilah lakukan dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk selalu belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 8. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, agar dapat membantu Pak Musoni membangun channel ini. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita ikuti materi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, jumpa lagi dengan Pak Musoni melanjutkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang pengamalan sholat sunnah. Tapi sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah yaitu sholat yang menjadi tambahan pahala buat kita, yaitu sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, tapi ini sholat sunnah yang menambah nilai pahala kita tersendiri ya. Jadi karena itu walaupun meninggalkannya tidak berdosa, tetapi lebih baik kalau kita laksanakan. Nah, kemudian sholat sunnah itu ada yang dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid atau sendiri. Berjamaah bisa, sendiri bisa. Atau yang kedua, sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah yang harus dikerjakan munfarid, tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Apa saja pembagiannya sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Nah, mari kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah bisa dilaksanakan berjamaah atau munfarid. Yang pertama adalah sholat sunnah duha. Ini bisa dikerjakan berjamaah atau munfarid, tapi lebih utama dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu matahari naik sepanjang tombak gitu, atau waktu sinar matahari sudah mulai memutih atau mulai terang. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang boleh dikerjakan berjamaah dan juga boleh dikerjakan munfarid atau sendiri, yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya dan sebelum subuh. Tapi lebih utama sholat sunnah tahajud ini dikerjakan pada 2/3 malam terakhir, yaitu menjelang subuh, begitu. Berikutnya para siswa sekalian, sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri, yaitu sholat sunnah tarawih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sehabis sholat isya pada bulan Ramadan, dan
sholat witir. Sholat tarawih jumlah rakaatnya ada yang ulama yang berpendapat 8 rakaat, ada yang berpendapat 20 rakaat, ada juga ulama yang berpendapat bahwa sholat tarawih jumlah rakaatnya 36 rakaat. Tetapi kita tidak perlu mempermasalahkan jumlah rakaatnya, tapi silahkan para siswa sekalian memilih mana yang diyakini yang paling baik, yang paling mantap di hati kita. Kemudian yang berikutnya yaitu sholat sunnah witir, yaitu sholat sunnah penutup yang berjumlah ganjil rakaatnya, bisa 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian sholat sunnah berikutnya yaitu sholat sunnah tasbih. Apa itu sholat sunnah tasbih? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan tak banyak membaca tasbih. Jadi setelah membaca Fatihah, membaca surah, kemudian membaca tasbih, lalu ruku membaca tasbih 10 kali, i'tidal membaca tasbih 10 kali, dan seterusnya sampai salam. Ya, itu sholat sunnah tasbih. Kemudian para siswa sekalian, kita lanjutkan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Kondisi sekarang saat pandemi ini, kita beberapa waktu lalu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah, tapi di rumah, tapi harus berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah khusuf dan kusuf. Sholat sunnah khusuf yaitu sholat sunnah karena terjadinya gerhana bulan, dan sholat sunnah kusuf yaitu sholat sunnah yang dikerjakan karena terjadinya gerhana matahari. Kemudian para siswa sekalian, sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah berikutnya adalah sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Yaitu sholat sunnah karena memohon pertolongan Allah agar diturunkan hujan. Kemudian para siswa sekalian, kita bahas berikutnya yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat sunnah istikharah? Yaitu sholat sunnah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita pada posisi atau kondisi memilih dua hal yang baik dan kita belum tahu mana yang terbaik, maka kita memilih menggunakan atau memohon kepada Allah melalui sholat istikharah. Misalnya apa? Misalnya saya mau mendaftar sekolah SMA A, atau saya mau sekolah B, atau saya mau sekolah pesantren, masuk pesantren dan sebagainya. Nah, kalau kita bingung, kita memohon kepada Allah melalui sholat sunnah istikharah. Atau orang mau nikah dan sebagainya, ada pilihan-pilihan gitu, maka kemudian kita memohon kepada Allah dengan melalui sholat istikharah, artinya sholat meminta petunjuk. Kemudian yang berikutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini juga dikerjakan secara sendiri-sendiri. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Yaitu sholat menghormati masjid. Kapan dilaksanakannya? Yaitu saat kita memasuki masjid. Jadi saat memasuki setiap masjid, kita sebelum duduk kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib 5 waktu. Nah, itu ada sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Biasanya juga orang menyebutnya sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'diyah. Sholat sunat qobliyah, sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat sunat ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Ya.
begitu para siswa sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمضيت إلى حفظ السور